Shalom dan selamat pagi kepada semua anak-anak murid Sekolah Kristen Hidup Baru. Oke, ketemu lagi dengan Miss. Hari ini kita akan melakukan ibadah seperti biasanya. Nah, anak-anak sudah siap untuk ibadah? Siapkan hati dan pikirannya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Baik, terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, pada pagi hari yang indah ini. Kami merasakan berkat dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh melaksanakan ibadah kami hari ini Tuhan, meskipun secara online. Berkatilah ibadah kami ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan sebentar lagi kami anak-anak Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan agar kami dapat mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Oke anak-anak nih, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Miss mau tanya dulu. Masih ingat lagunya? Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Oke anak-anak Miss, sekarang Miss mau tanya, siapa di sini yang lagi sedih? Ada? Kenapa kamu sedih? Oh, pasti kalian sedih karena kita itu selama 3 bulan sudah di rumah. Kita tidak bisa pergi kemana-mana, tidak bisa bermain bersama teman-teman. Pasti kita semua sedih. Nah, Miss juga pasti merasakan kesedihan itu. Nah, anak-anak Miss, ada juga di Alkitab kita yang merasa sedih. Siapakah itu? Namanya adalah Bartimeus. Nah, anak-anak, Bartimeus itu adalah seorang pengemis. Anak-anak semua tahu kan pengemis? Pengemis itu ada di jalanan yang meminta-minta kepada orang-orang. Nah, panas-panas pun Bartimeus tetap ada di sana. Hujan-hujan pun dia juga ada di sana. Nah, kita masih enak kan? Kita masih bisa tinggal di rumah. Masih bisa senang bersama keluarga. Masih bisa makan yang enak. Masih bisa pasang AC kalau sedang panas. Nah, jadi anak-anak harus bersyukur atas itu, karena itu semua adalah pemberian Tuhan. Nah, selain pengemis, Bartimeus itu juga adalah seorang yang buta atau tunanetra. Nah, kalau tunanetra atau buta itu berarti tidak bisa melihat. Nah, tapi anak-anak Miss, walaupun Bartimeus itu tidak bisa melihat, tapi Bartimeus itu bisa mendengar. Nah, waktu itu Bartimeus sudah mendengar tentang mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Coba, kalian ingat dulu apa saja mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Banyak ya mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Yesus dapat menyembuhkan orang lumpuh. Orang yang lumpuh jadi bisa berjalan. Kemudian Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Yesus juga bisa menyembuhkan orang yang
buta, bahkan membangkitkan orang dari kematian. Hebat kan Tuhan Yesus kita itu? Hebat dong anak-anak. Nah, karena Bartimeus sudah mendengarkan tentang mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, nah, ketika Tuhan Yesus sedang berjalan ke kota Yeriko, dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Tapi dia sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus ada lewat pada waktu itu di situ. Nah, karena dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus, dia cari cara apa yang dilakukannya supaya Tuhan Yesus mau menyembuhkan dia. Lalu Bartimeus pun berteriak, "Tuhan Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Terus datang orang-orang di sebelahnya. "Jangan berisik, Tuhan Yesus sedang lewat," katanya. Rupanya makin kuat. "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku," kata Bartimeus. Lalu Tuhan Yesus mendengar seruan dari Bartimeus. Kemudian Tuhan Yesus melihat, lalu bertanya kepada Bartimeus. Apa katanya kepada Bartimeus? Mari kita ambil Alkitabnya. Kita baca dari Markus 10 ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Anak-anak nanti bisa baca di rumah. Tapi Miss bacakan untuk kita apa ya kata Tuhan Yesus di ayat 51. "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Maka jawab Bartimeus, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Nah, itu permintaan Bartimeus kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus sembuhkan enggak Bartimeus? Nah, Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus sehingga Bartimeus menjadi dapat melihat. Bartimeus sangat senang. Dia sekarang sudah bisa melihat dunia, melihat ciptaan Tuhan, melihat orang banyak. Maka dia sangat berterima kasih, sangat senang ketika Tuhan Yesus sudah menyembuhkan Bartimeus. Nah, sekarang anak-anak Miss, kalau misalnya Tuhan Yesus nih tanya sama kita, "Hei anak-anakku, apa yang kau kehendaki untuk kuberikan kepadamu?" Nah, coba kita mau jawab apa ya? Anak-anak mau jawab apa ya sama Tuhan Yesus? Misalnya dia bertanya, "Anakku, apa yang kau kehendaki yang kuperbuat kepadamu?" Kalau Miss, pasti Miss jawab, "Tuhan, kami menghendaki agar virus corona ini cepat berlalu." Terus kalau anak-anak, apa yang kalian minta dari Tuhan? Mungkin anak-anak akan meminta, "Iya Tuhan, kami kan mau ujian. Berikan kami kepintaran, hikmat dan kebijaksanaan agar dapat menjawab soal ujian nantinya dengan baik." Tuhan Yesus pasti mendengarkan anak-anak semua. Tapi tadi Bartimeus itu bukan hanya meminta kepada Tuhan Yesus, tapi dia juga berusaha untuk mendekati Tuhan Yesus. Nah, kita pun diajak melalui firman Tuhan pada saat ini,
ketika mau meminta sesuatu kepada Tuhan, harus juga berusaha, berdoa, dan kalau kamu mau mendapatkan nilai yang baik atau hasil ujianmu bagus nantinya, maka apa yang harus kamu lakukan? Persiapkan dirimu untuk belajar dengan baik. Ulang-ulang kembali materi pelajaran yang telah kamu pelajari sepanjang 1 semester ini, supaya nanti hasilnya baik. Maka Tuhan Yesus juga akan menjawab setiap doa-doa kita. Oke? Miss yakin dan percaya semua anak-anak Miss telah belajar, telah mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian. Maka tetap andalkan Tuhan, tetap berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan Yesus, dan teruslah berusaha. Amin firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang telah Tuhan perdengarkan kepada kami melalui Miss kami hari ini, yang mengajarkan kami melalui Bartimeus yang Tuhan sembuhkan ketika dia berusaha untuk memanggil Tuhan, dan Tuhan menanyakan apa yang Tuhan akan lakukan atas dia. Tuhan, saat ini kami juga meminta kepada Tuhan, kiranya Engkaulah yang memberkati kami dalam masa-masa sulit ini ketika virus corona yang masih mewabah di negeri kami. Engkaulah Tuhan yang memberkati kami, menjauhkan virus corona ini, agar kami boleh beraktivitas kembali sebagaimana biasanya, boleh bertemu kembali bersama seluruh anak-anak murid kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, ajarlah kami, ajarlah anak-anak kami untuk dapat melakukan firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menanyakan kepada mereka apa yang akan Tuhan perbuat bagi hidup mereka, mereka boleh menjawabnya dengan baik dan mensyukurinya atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup